Apakah kamu bisa melakukannya demi kami, Sadrina? Tanya Thea kembali sambil menitikkan air matanya. Dia sangat berharap Sadrina bersedia untuk melepaskan Andra, agar Thea bisa kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya itu. Sadrina terdiam sejenak. Sebenarnya dia sangat merasa tersentuh dengan sikap Thea yang memohon kepadanya sambil menangis, meminta kepadanya untuk segera melepaskan Andra. Tapi apakah Sadrina rela melepaskan Andra di saat dia sangat menyadari dengan perasaannya sendiri bahwa dia telah jatuh hati kepada pria itu? Bahkan Andra sudah menyatakan perasaannya kepada Sadrina, walaupun Sadrina belum sempat memberikan jawaban kepada Andra. Sadrina membuang nafas sebentar, kemudian dia menjawab pertanyaan dari Thea. Jika seandainya kamu memang sangat mencintai Andra, kenapa dulu kamu tega meninggalkannya? Thea nampak gelagapan diberikan pertanyaan seperti itu oleh Sadrina. Tidak mungkin kalau dia harus menjawab pertanyaan dari Sadrina dengan sejujurnya bahwa sebenarnya dia pergi meninggalkan Andra atas perintah dari Steve. Dia lebih memilih menerima uang tutup mulut dari Steve dibandingkan memilih Andra. Aku rasa kamu tidak perlu tahu apa alasan aku meninggalkan Andra. Itu biarlah menjadi urusan kami, jawab Thea. Jelas sangat terlihat dari raut wajahnya bahwa Thea sangat keberatan untuk menjawab pertanyaan dari Sadrina. Sadrina pun tersenyum miring, mungkin karena dia teringat dengan perkataan Andra yang mengatakan bahwa Andra menemui Thea di kota es karena Andra merasa bahwa kepergian Thea ada hubungannya dengan Steve. Kalau begitu kamu juga tidak berhak ikut campur ke dalam urusan aku dengan Andra. Apapun alasannya kami menikah, tapi kami sudah menikah secara sah, kami suami istri. Jadi kamu tidak bisa dengan gampangnya meminta aku untuk melepaskan Andra. Andra bukanlah barang yang bisa kamu buang dan kamu bawa seenaknya. Thea terdiam. Dia pikir Sadrina akan bersedia untuk melepaskan Andra dengan sukarela, tapi rupanya tidak sesuai dengan harapan. Sadrina pun melanjutkan perkataannya kembali. Aku memang tidak tahu apa alasan kamu meninggalkan Andra. Jika seandainya kamu masih peduli kepada Andra, aku harap kamu bisa berterus terang kepada Andra tentang apa saja yang kamu ketahui pada 5 tahun yang lalu. Andra sudah menceritakan banyak hal kepadaku, termasuk tentang kematian ibunya. Aku harap kamu bisa berkata yang sejujurnya kepada Andra jika seandainya kamu memang mengetahui semuanya. Thea masih terdiam. Mungkin karena dia merasa apa yang dikatakan oleh Sadrina memang benar, seharusnya dia berterus terang kepada Andra tentang alasan yang sebenarnya mengapa dia pergi ke Jerman. Dia mengetahui rahasia Steve yang telah membunuh ibunya Andra. Sementara itu di dalam rumah sakit, terlihat Leon yang sedang berjalan dengan hati-hati menuju ke ruangan tempat Andra dirawat. Pria itu memasukkan jarum suntik yang berisikan racun ke dalam jas yang dia kenakan. Rupanya Leon sengaja menutup wajahnya dengan masker dan mengenakan pakaian dokter, agar tidak ada siapapun yang mencurigainya. Lakukanlah sekarang. Kamu harus membunuh Andra. Terdengar suara Steve lewat earpiece yang menempel di telinganya Leon.
Steve sudah tidak sabar ingin segera mendengar kabar tentang kematian adik tirinya itu. Sebentar lagi dia akan menggantikan posisi Andra untuk menjadi pewaris di keluarga Struik. Dan dia akan menggantikan posisi Andra sebagai suaminya Sadrina. Dia tidak peduli walaupun Sadrina akan terus melakukan penolakan kepadanya, Steve tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan wanita itu. "Baik, Tuan," jawab Leon. Dia segera melepaskan earpiece yang masih menempel di telinganya. Kemudian dia segera masuk ke dalam ruangan tempat Andra dirawat. "Ceklek. Lakukanlah sekarang. Kamu harus membunuh Andra," ucap Steve kepada Leon lewat sebuah panggilan telepon. Tak lama kemudian terdengar suara jawaban dari pembunuh bayarannya itu, "Baik, Tuan." Klik. Steve pun mengakhiri percakapan mereka. Dia menyimpan ponselnya di atas meja. Pria itu tertawa puas, akhirnya rencananya untuk menyingkirkan Andra sebentar lagi akan terwujud. "Hahaha. Akhirnya sebentar lagi seluruh kekayaan keluarga Struik akan menjadi milikku, Ma." Saat ini Steve sedang duduk di ruang tengah yang ada di mansion milik Tuan Miller, rupanya di sana ada Bu Mita. Bu Mita ikut tertawa, "Mama akan mendukung apapun yang kamu lakukan, Steve. Bagi Mama yang penting masa depan kamu terjamin. Mama tidak ingin kita hidup miskin lagi seperti dulu, yang selalu dihina oleh banyak orang. Aku melakukan ini demi kita, Ma. Aku akan selalu melakukan apapun demi kebahagiaan Mama. Aku juga akan menyingkirkan siapapun yang berani menyakiti Mama. Bagiku Mama adalah orang yang paling penting di dalam hidup aku." Itulah alasan Steve membunuh ayah kandungnya, karena dia sangat membenci ayahnya yang telah tega menyakiti ibunya. Meninggalkan dia dan ibunya demi wanita lain. Rupanya perkataan mereka berdua tidak sengaja terdengar oleh Tuan Miller. Tuan Miller sangat merasakan dadanya sesak, membuat dia sangat kesulitan untuk bernafas. Sehingga tangannya tidak sengaja mengenai vas bunga. Perang membuat vas bunga tersebut jatuh, dan pecahan kaca berceceran di lantai. Bu Mita dan Steve tersentak kaget. Mereka segera menoleh ke belakang. Mereka melihat ada Tuan Miller yang sedang memandangi mereka dengan tatapan penuh amarah, sambil memegang dadanya. "Steve, bagaimana ini?" tanya Bu Mita kepada Steve. Dia sangat terlihat panik. Dari dulu Bu Mita memang tidak tulus mencintai Tuan Miller. Dia memilih menikah dengan ayahnya Steve karena dia telah mengandung Steve saat berpacaran dengan Tuan Miller. Walaupun saat itu Bu Mita berbohong kepada Tuan Miller bahwa dia memilih ayahnya Steve karena dijodohkan. Sehingga Bu Mita dan Tuan Miller menjalin hubungan kembali di saat Tuan Miller sudah memiliki istri dan anak, sementara Bu Mita sudah menjadi seorang janda. Perlakuan Tuan Miller yang selalu menuruti apapun yang dia dan Steve inginkan, membuat mereka menjadi serakah. Mereka ingin menguasai harta kekayaan keluarga Struik. Steve hanya diam. Dia begitu terlihat sangat tenang. Walaupun dadanya sangat terasa sesak, Tuan Miller memaksakan diri untuk berjalan mendekati Steve dan Bu Mita. Kemudian dia menamparkan wajah Steve dengan sangat keras. Plak!
Bu Mita tercengang ketika melihat Steve ditampar oleh Tuan Miller. Dia sangat tidak terima anaknya dipermalukan seperti itu. Sedangkan Steve, dia hanya diam sambil memegang pipinya yang terlihat sangat merah. Dia memandangi Tuan Miller dengan sorot matanya yang tajam. Kurang ajar. Jadi begini balasan kamu. Aku sangat menyayangi kamu dan menganggap kamu seperti anakku sendiri, tapi dengan teganya kamu ingin membunuh anakku demi menguasai hartaku. Tuan Miller terlihat sangat marah sekali. Sungguh dia sangat merasa bersalah kepada Andra. Dia rela mengabaikan putra kandungnya sendiri. Karena telah terhasut oleh istri keduanya dan anak tirinya itu. Dia telah menjadi ayah yang jahat untuk Andra. Dan dia juga telah menjadi seorang pengkhianat untuk ibunya Andra. Sementara itu di rumah sakit Struik Medica, terlihat Leon yang sedang berjalan dengan hati-hati memasuki ruangan tempat Andra dirawat. Dia berjalan mendekati Andra yang sedang terbaring di atas brankar, dengan alat CPAP. Di meja samping kiri terdapat elektrokardiogram. Kondisinya sangat memprihatinkan. Leon adalah pembunuh berdarah dingin yang profesional. Dia adalah orang yang sedikit bicara tapi banyak bekerja, sehingga dia tidak suka basa-basi. Leon segera mengeluarkan jarum suntik yang berisikan racun. Kemudian Leon memegang selang infus, dia ingin menyuntikkan racun yang ada di dalam jarum suntik tersebut. Tapi dia dikejutkan dengan Andra yang tiba-tiba saja bangun menendang tubuhnya. Bu! Membuat jarum suntik yang dipegang oleh Leon terlempar cukup jauh. Tubuh Leon terhuyung jatuh ke lantai, dia nampak tercengang sambil memandangi Andra yang sedang melepaskan CPAP yang sedari tadi menutup hidungnya. Rupanya Andra telah menipunya, dia sama sekali tidak koma. Akhirnya kita bertemu kembali, Leon. Ucap Andra sambil tersenyum licik. Dia memandangi Leon yang telah terjatuh ke lantai. Leon nampak terkejut, rupanya Andra sudah mengetahui identitasnya. Padahal saat ini dia telah menggunakan masker menutupi wajahnya. Karena Andra sudah mengetahui identitasnya, itu artinya hari ini juga Andra harus mati di tangannya. Sangat membahayakan untuknya dan juga Steve jika seandainya Andra masih dibiarkan tetap hidup. Sehingga Leon segera berdiri, dia harus mengambil kembali jarum suntik yang berisikan racun tersebut. Dengan gerakan cepat, Andra segera turun dari brankar. Dia berlari dan menendang tangan Leon dengan sangat keras. Bu! Leon sedikit meringis, merasakan tangannya sakit. Andra menendang jarum suntik tersebut ke sembarangan arah, menjauhkannya dari Leon. Leon terpaksa memilih untuk menyerang Andra dengan tangan kosong. Andra menahan tangan Leon yang hampir saja meninju wajahnya. Kemudian dia melayangkan pukulan ke rahang Leon. Bu! Walaupun pukulan Andra terasa menyakitkan, tapi Leon tidak menghiraukannya. Dia membalas pukulan Andra. Keduanya saling melayangkan pukulan demi pukulan satu sama lain. Bu! 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 Pukulan demi pukulan tak terhentikan dan tak terhindarkan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit yang merasakan. Bu! Andra menendang tubuh Leon, membuat tubuh Leon terpental dan jatuh mengenai meja.
Brak. Leon merasakan kesakitan pada bagian punggungnya. Dia bergegas untuk bangkit kembali dan meninju perut Andra dengan pukulan kerasnya. Buk. Andra tak mempedulikan rasa sakitnya. 1829. Dia menendang lutut Leon, dan meninju wajah pria itu. Buk. Membuat tubuh Leon terhuyung, dia hampir saja kehilangan keseimbangan tubuhnya. Buk. Tanpa sungkan, Andra menendang kepala Leon. Membuat hidung Leon berdarah dan merasakan pusing pada bagian kepalanya. Andra menarik kerah Leon agar pria itu segera bangkit, kemudian dia meninju wajah Leon berkali-kali dengan penuh amarah. Keparat. Aku tahu kamu adalah pembunuh bayaran yang disewa Steve. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Buk. Andra memukul wajah Leon dengan membabi buta. Dia sangat marah kepada pria itu, karena Leon yang telah menyuntikkan racun ke dalam selang infus milik ibunya. Leon terlihat sangat tak berdaya. Wajahnya telah dibuat babak belur oleh Andra. Andra terus-menerus melayangkan pukulan ke wajahnya. Pria itu malah tertawa kecil. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku tidak kenal siapa itu Steve. Andra semakin tersulut emosi. Dia menghajar Leon kembali. Kau pikir kau bisa membohongiku? Leon tertawa kembali. Apakah ada buktinya aku kenal dengan Steve? Bahkan nama itu sangat asing untukku. Apa yang dikatakan oleh Leon memang benar. Tidak ada satu bukti apapun yang menunjukkan Steve berhubungan dengan Leon. Sementara rekaman CCTV hanya membuktikan dia sendirian yang melakukan kejahatan itu. Steve memang sebagai otak pembunuhan, tapi Leon yang mengeksekusi. Sepertinya Leon akan memilih tutup mulut, karena dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada tuannya. Satu-satunya orang yang bisa membuktikan keterkaitan Steve dengan Leon adalah Thea. Karena 5 tahun yang lalu Thea tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Steve dan Leon. Bahkan Thea sempat melihat wajah Leon. Tak lama kemudian terdengar suara sirine mobil polisi. Rupanya Andra yang menyuruh The Darkest untuk mengirim polisi ke rumah sakit. Setelah Leon ditangkap polisi, Andra harus mengakhiri sandiwaranya yang berpura-pura koma, karena dia merasa misinya sudah selesai untuk menangkap Leon. Kini misinya tinggal satu lagi, yaitu menangkap Steve. Sepertinya sampai kapanpun Leon akan tetap tutup mulut. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Steve. Hanya Thea yang bisa membuktikan keterkaitan mereka berdua. Andra teringat dengan Sadrina. Dia segera mencari keberadaan sang istri di sekitar rumah sakit tersebut. Mengapa sampai kini Sadrina belum kembali? Namun, tiba-tiba saja ada Dr. Christian datang menemuinya. Wajah Dr. Christian terlihat sangat sedih. Tuan Andra, ayah Anda. Ada apa dengan ayahku? Tanya Andra. Entah mengapa dia merasakan tidak enak hati, takut terjadi sesuatu kepada ayahnya.